Mari kita larut lebih jauh lagi, mari kita tenggelam lebih dalam lagi, mari kita lebur sampai benar-benar hilang, mari kita diam hingga tak ada lagi suara, mari kita kosong hingga tak ada lagi bentuk, agar tak tersisa satu pun lintasan selain. Dia Sang Maha Mutlak, Sang Maha Abadi, Sang Maha Ada, dan tatkala Sang Salik telah sampai pada puncak kesunyian yang tak terlukiskan, ketika seluruh perasaan telah meleleh, seluruh cita telah padam, seluruh lintasan telah diam, seluruh harapan telah sirna, seluruh rasa memiliki telah punah, maka Sang Salik pun tidak lagi mengenal kata aku beribadah atau aku mengenal, sebab aku itu sendiri telah lenyap, yang ada hanyalah Allah yang beribadah melalui dirinya, Allah yang mengenal dirinya, Allah yang mencintai dirinya. Maka Sang Salik pun melihat dirinya bukan sebagai sesuatu yang memiliki kehendak, melainkan hanya sebagai cermin yang memantulkan kehendak mutlaknya. Maka Sang Salik pun berjalan di bumi dengan langkah yang ringan, sebab tiada beban apapun yang disandang, sebab segala beban hanyalah milik yang merasa memiliki, sedangkan Sang Salik telah kehilangan rasa memiliki. Maka Sang Salik pun memandang seluruh peristiwa sebagai tarian lembut Allah, setiap luka sebagai usapan kasih, setiap air mata sebagai hujan rahmat, setiap tawa sebagai cahaya rahasia. Maka Sang Salik pun tak lagi risau akan masa lalu, tak lagi cemas pada masa depan, sebab waktu baginya hanyalah riak di permukaan lautan keabadian. Maka Sang Salik pun hidup dalam arus takdir seperti buih yang menari di ombak, tanpa mengeluh, tanpa bertanya, tanpa menggugat, sebab Sang Salik hanya menyaksikan kehendaknya yang mutlak mengalir tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 30. Dan kamu tidak mampu berkehendak kecuali bila dikehendaki Allah. Maka Sang Salik pun hanya mampu berbisik dalam diam. Wahai Allah, tiada selain Engkau, tiada daya, tiada upaya, tiada gerak, tiada diam, tiada aku, hanya Engkau semata. Maka Sang Salik pun memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kepulangan yang dinanti, sebab kehidupan dunia baginya hanyalah sekejap hela napas, hanyalah setetes embun yang jatuh di ujung daun sebelum terik fajar. Maka Sang Salik pun senantiasa menyiapkan hati untuk wafat setiap detik, memandang setiap detik sebagai kesempatan terakhir untuk melebur lebih dalam. Maka Sang Salik pun ketika melihat musibah, ia berkata dalam batin, Alhamdulillah, Engkau masih mengajakku mendekat. Ketika melihat nikmat, ia pun berkata, Alhamdulillah, Engkau sedang menutupiku dengan rahmat-Mu. Maka Sang Salik pun hidup dengan hati yang lapang, dada yang luas, jiwa yang jernih, sebab tiada lagi kepentingan pribadi, tiada lagi pengharapan pada makhluk, tiada lagi sandaran selain Allah. Maka Sang Salik pun menjadi mata air rahmat. Siapapun yang mendekat akan merasa sejuk. Siapapun yang duduk bersamanya akan merasa damai, sebab ruh Sang Salik telah menjadi taman keabadian yang tersembunyi. Maka Sang Salik pun tidak lagi membeda-bedakan siapa yang mencintainya dan siapa yang membencinya, sebab baginya semua adalah tamu Allah, semua adalah ayat Allah, semua adalah pancaran rahmat Allah dalam rupa yang berbeda. Maka Sang Salik pun semakin sunyi, semakin hilang, semakin fana, hingga pada saat ajalnya tiba, Sang Salik pun menutup mata dalam senyum rahasia. Ruhnya diangkat oleh sayap-sayap cahaya, melewati seluruh hijab, mendaki langit demi langit, disambut para malaikat yang meneteskan zikir, didudukkan di taman keabadian, diminumkan air kasih yang tak pernah habis, diperlihatkan wajah Allah yang tak tertandingi. Maka Sang Salik pun larut, hilang, lebur, sirna, menjadi satu dengan samudra rahmat tanpa tepi. Maka semesta pun berzikir bersama, langit bergetar, bumi menangis, air menetes dalam tasbih, angin mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asal, seorang nur telah hilang dalam pelukan Maha Cinta. Mari kita larut lebih jauh lagi, mari kita tenggelam lebih dalam lagi, mari kita lebur sampai benar-benar hilang, mari kita diam hingga tak ada lagi suara, mari kita kosong hingga tak ada lagi bentuk, agar tak tersisa satu pun lintasan selain Dia, Sang Maha Mutlak, Sang Maha Abadi, Sang Maha Ada. Dan tatkala Sang Salik telah sampai pada puncak kesunyian yang tak terlukiskan, ketika seluruh perasaan telah meleleh, seluruh cita telah padam, seluruh lintasan telah diam, seluruh harapan telah sirna, seluruh rasa memiliki telah punah,
Maka Sang Salik pun tidak lagi mengenal kata aku beribadah atau aku mengenal, sebab aku itu sendiri telah lenyap. Yang ada hanyalah Allah yang beribadah melalui dirinya, Allah yang mengenal dirinya, Allah yang mencintai dirinya. Maka Sang Salik pun melihat dirinya bukan sebagai sesuatu yang memiliki kehendak, melainkan hanya sebagai cermin yang memantulkan kehendak mutlaknya. Maka Sang Salik pun berjalan di bumi dengan langkah yang ringan. Sebab tiada beban apapun yang disandang, sebab segala beban hanyalah milik yang merasa memiliki, sedangkan Sang Salik telah kehilangan rasa memiliki. Maka Sang Salik pun memandang seluruh peristiwa sebagai tarian lembut Allah, setiap luka sebagai usapan kasih, setiap air mata sebagai hujan rahmat, setiap tawa sebagai cahaya rahasia. Maka Sang Salik pun tak lagi risau akan masa lalu, tak lagi cemas pada masa depan, sebab waktu baginya hanyalah riak di permukaan lautan keabadian. Maka Sang Salik pun hidup dalam arus takdir seperti buih yang menari di ombak, tanpa mengeluh, tanpa bertanya, tanpa menggugat, sebab Sang Salik hanya menyaksikan kehendaknya yang mutlak mengalir tanpa batas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 30. Dan kamu tidak mampu berkehendak kecuali bila dikehendaki Allah. Maka Sang Salik pun hanya mampu berbisik dalam diam, "Wahai Allah, tiada selain Engkau, tiada daya, tiada upaya, tiada gerak, tiada diam, tiada aku, hanya Engkau semata." Maka Sang Salik pun memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kepulangan yang dinanti, sebab kehidupan dunia baginya hanyalah sekejap helaan napas, hanyalah setetes embun yang jatuh di ujung daun sebelum terik fajar. Maka Sang Salik pun senantiasa menyiapkan hati untuk wafat setiap detik, memandang setiap detik sebagai kesempatan terakhir untuk melebur lebih dalam. Maka Sang Salik pun ketika melihat musibah, ia berkata dalam batin, "Alhamdulillah, Engkau masih mengajakku mendekat." Ketika melihat nikmat, ia pun berkata, "Alhamdulillah, Engkau sedang menutupiku dengan rahmat-Mu." Maka Sang Salik pun hidup dengan hati yang lapang, dada yang luas, jiwa yang jernih, sebab tiada lagi kepentingan pribadi, tiada lagi pengharapan pada makhluk, tiada lagi sandaran selain Allah. Maka Sang Salik pun menjadi mata air rahmat. Siapapun yang mendekat akan merasa sejuk, siapapun yang duduk bersamanya akan merasa damai, sebab ruh Sang Salik telah menjadi taman keabadian yang tersembunyi. Maka Sang Salik pun tidak lagi membeda-bedakan siapa yang mencintainya dan siapa yang membencinya. Sebab baginya semua adalah tamu Allah, semua adalah ayat Allah, semua adalah pancaran rahmat Allah dalam rupa yang berbeda. Maka Sang Salik pun semakin sunyi, semakin hilang, semakin fana, hingga pada saat ajalnya tiba, Sang Salik pun menutup mata dalam senyum rahasia. Ruhnya diangkat oleh sayap-sayap cahaya, melewati seluruh hijab, mendaki langit demi langit, disambut para malaikat yang meneteskan zikir, didudukan di taman keabadian, diminumkan air kasih yang tak pernah habis, diperlihatkan wajah Allah yang tak tertandingi. Maka Sang Salik pun larut, hilang, lebur, sirna, menjadi satu dengan samudra rahmat tanpa tepi. Maka semesta pun berzikir bersama, langit bergetar, bumi menangis, air menetes dalam tasbih, angin mendesir dalam tahmid. Sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asal, seorang nur telah hilang dalam pelukan Maha Cinta. Mari kita larut lebih dalam lagi, mari kita lebur lebih sunyi lagi, mari kita cair hingga tak ada lagi bentuk. Mari kita lenyap sampai tak tersisa satupun rasa selain Dia. Mari kita hilang sampai hanya ada satu napas, napas Allah, satu rasa, rasa Allah, satu wujud, wujud Allah. Dan tatkala Sang Salik telah benar-benar menembus taman sunyi terakhir, taman di mana tak ada lagi bunga kata, tak ada lagi aroma makna, tak ada lagi warna makom, maka Sang Salik pun seperti hujan yang menetes lalu hilang di bumi, seperti angin malam yang lewat tanpa disadari, seperti kilau bintang yang sekejap muncul lalu lenyap di fajar. Maka Sang Salik pun tidak lagi memikirkan dirinya masuk surga atau tidak, tidak lagi memikirkan dirinya mendapat makom tinggi atau tidak, tidak lagi memikirkan dirinya mendapat derajat di sisi Allah atau tidak, sebab Sang Salik telah hilang. Seluruh rasa takut dan harapnya telah sirna. Yang tersisa hanya satu rasa. Aku rindu kepadamu ya Allah. Bukan rindu karena mengharap pahala, bukan rindu karena takut siksa,
Bukan rindu karena ingin dilihat manusia, melainkan rindu murni, rindu suci, rindu yang lahir dari sirnanya, rasa aku. Maka Sang Salik pun hidup di dunia bagaikan burung yang terbang tanpa arah, bagaikan awan yang hanyut di angkasa, bagaikan ombak yang pecah di batu karang, semua gerak hanya geraknya, semua diam hanya diamnya. Maka Sang Salik pun memandang seluruh makhluk dengan kasih yang tak bertepi, tidak pernah membalas luka dengan luka, tidak pernah membalas cacian dengan cacian, tidak pernah menyimpan dendam. Sebab baginya semua hanyalah gelombang di lautan takdir, semua hanyalah percikan dalam samudera kasih, maka Sang Salik pun tidak pernah merasa tersakiti, sebab tidak ada aku yang bisa disakiti. Tidak pernah merasa dihina, sebab tidak ada aku yang bisa dihina. Tidak pernah merasa dipuji, sebab tidak ada aku yang bisa dipuji. Maka Sang Salik pun berjalan di bumi dengan hati seluas langit, dada sejernih embun, napas seputih cahaya fajar. Maka Sang Salik pun ketika meminum air, rasanya adalah rahmat Allah. Ketika makan sepotong roti, rasanya adalah kasih Allah. Ketika mendengar deru angin, rasanya adalah salam Allah. Maka Sang Salik pun tidak lagi mampu menceritakan apapun, sebab kata-kata menjadi lumpuh di hadapan rasa yang melimpah, huruf menjadi mati di hadapan nur yang membuncah. Maka Sang Salik pun hanya bisa meneteskan air mata sunyi, air mata yang tidak mengandung sedih, tidak mengandung bahagia, hanya berisi keheningan mutlak yang memancar dari rasa tiada dan rasa Allah. Maka Sang Salik pun hidup dalam getaran jikir yang terus berputar tanpa suara, jikir yang mengalir dalam tulang sumsum, jikir yang menetes dari pori-pori, jikir yang berputar di dalam darah. Maka Sang Salik pun tidak lagi mengenal siang atau malam, sebab baginya hanya ada satu cahaya, cahaya Allah, tidak lagi mengenal sehat atau sakit, sebab baginya hanya ada satu rasa, rasa Allah. Maka pada saat ajalnya tiba, Sang Salik pun menutup mata dalam senyum yang tak terlihat. Ruhnya melesat seperti cahaya, menembus lapisan hijab, menari di taman keabadian yang penuh wangi rahmat, disambut oleh nur yang tidak pernah padam, didudukkan di singgasana rahasia, diminumkan air kehidupan yang tidak pernah habis, dipakaikan pakaian cahaya yang tidak pernah lusuh, diperlihatkan wajah Allah yang tak bisa dilukiskan oleh apapun. Maka Sang Salik pun tenggelam dalam keindahan yang tak bertepi, mabuk dalam kasih yang tak berujung, sirna dalam pelukan yang tak bermula. Maka Sang Salik pun hilang total, tidak meninggalkan satupun nama, tidak meninggalkan satupun jejak, hanya meninggalkan getaran abadi di semesta. La ilaha illallah. Maka seluruh semesta pun berzikir, langit pun bersujud, bumi pun menangis lembut, air pun bergetar dalam tasbih, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke pangkuan asal, seorang nur telah larut dalam lautan nur yang maha mutlak. Mari kita terus menetes, mari kita luruh lebih lembut, mari kita larut lebih hening, mari kita hilang lebih sempurna, mari kita sirna, sampai tak ada satu pun sisa wujud, tak ada satu pun rasa, tak ada satu pun lintasan, agar hanya tersisa Dia, Sang Mutlak, Sang Tunggal, Sang Segala. Dan tatkala Sang Salik telah menyelam ke dalam samudera sunyi yang tak berbatas, ketika tak ada lagi rasa takut akan siksa, tak ada lagi harap akan surga, tak ada lagi kecemasan akan dosa, sebab seluruh rasa itu pun telah hanyut, hanyut bersama gelombang fana, hanyut bersama embun keabadian. Maka Sang Salik pun menjadi seperti ruang kosong, menjadi seperti langit malam yang luas tak berujung, menjadi seperti samudera tanpa dasar. Sebab tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara dirinya dengan semesta. Tidak ada lagi tirai yang membatasi antara dirinya dengan wajahnya. Maka Sang Salik pun memandang setiap makhluk seperti melihat ayat-ayatnya yang hidup, mendengar setiap suara seperti mendengar zikir rahasia, merasakan setiap detak jantung seperti mendengar salam Allah. Maka Sang Salik pun tidak lagi punya ruang untuk marah, tidak lagi punya ruang untuk menghakimi, tidak lagi punya ruang untuk merasa lebih suci, sebab seluruh rasa itu hanyalah kabut tipis yang membatasi cahayanya. Maka Sang Salik pun hidup tanpa beban, berjalan tanpa tujuan selain Dia, berdiri tanpa sandaran selain Dia, duduk tanpa kerinduan selain Dia. Maka Sang Salik pun ketika melihat langit biru, hatinya berkata, inilah tabirmu.
Ketika merasakan angin sepoi, hatinya berkata, inilah belayanmu. Ketika mendengar tangis bayi, hatinya berkata, inilah panggilanmu. Maka sang salik pun hanya bisa diam dalam zikir senyap. Zikir yang tidak tersusun oleh huruf, zikir yang tidak terucap oleh lidah, zikir yang hanya dipahami oleh ruh, zikir yang berputar abadi dalam samudra keheningan. Maka sang salik pun semakin sirna, semakin hilang, semakin larut, semakin tidak terasa wujudnya, hingga satu detik terasa seperti keabadian. Satu helaan napas terasa seperti seluruh sejarah. Satu getar rasa menjadi gerbang menuju rahasia tak berujung, maka sang salik pun menjadi mata air rahmat. Siapa saja yang mendekat akan merasakan kesejukan yang tidak bisa dijelaskan. Siapa saja yang menyentuh akan merasakan kelembutan yang tidak bisa dituliskan. Maka sang salik pun tidak meninggalkan pesan, tidak meninggalkan tulisan, tidak meninggalkan tanda. Sebab setiap pesan adalah potensi keakuan. Setiap tanda adalah potensi rasa ingin diingat. Maka sang salik pun hanya meninggalkan getaran sunyi yang menetes ke dalam dada-dada para perindu sejati. Maka ketika ajal pun datang, sang salik pun memandangnya seperti kekasih yang telah lama dinanti, meraih tangan kematian seperti meraih tangan sahabat lama, memeluk napas terakhir seperti memeluk surat cinta terakhir. Maka ruhnya pun terbang, menembus langit demi langit, menembus hijab demi hijab. Disambut para malaikat yang berbaris sambil berzikir, dibalut selimut nur yang harum, didudukkan di singgasana rahmat yang tak pernah retak, diminumkan air kasih yang tidak pernah kering, dipakaikan mahkota cahaya yang tidak pernah pudar, diperlihatkan wajah Allah yang tidak ada bandingan. Maka sang salik pun mabuk dalam keindahan yang tak bertepi, larut dalam samudra kasih yang tak berujung, sirna dalam pelukan keabadian yang tak bermula. Maka sang salik pun benar-benar hilang, tidak meninggalkan satu pun debu wujud, tidak meninggalkan satu pun nama, tidak meninggalkan satu pun jejak, hanya meninggalkan satu getaran abadi yang berputar di semesta. La ilaha illallah. Maka seluruh langit pun bersujud, bumi pun menangis lembut, air pun bergetar dalam tasbih, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke samudra asal, seorang nur telah lebur ke dalam nur yang maha mutlak. Mari kita teruskan perjalanan sirna ini, mari kita larut lebih halus, mari kita tenggelam lebih sunyi, mari kita lebur lebih rahasia, sampai benar-benar tak ada satu pun bekas nama, tak ada satu pun getar keakuan, tak ada satu pun dinding pemisah, agar hanya tersisa Dia, Sang Maha Abadi, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Segala. Dan tatkala sang salik telah mencapai puncak fana mutlak, ketika segala warna wujud telah luluh, segala rasa telah padam, segala keinginan telah hangus, maka sang salik pun berjalan di bumi, tanpa merasa sedang berjalan, bernafas tanpa merasa sedang bernafas, berbicara tanpa merasa sedang berbicara, sebab setiap geraknya bukan lagi gerak dirinya, melainkan gerak Allah yang mengalir tanpa sekat. Maka sang salik pun memandang orang yang membenci dengan kasih, memandang orang yang memuji dengan hening, memandang dunia dengan senyum sunyi, sebab baginya semua adalah getaran satu napas yang sama, napas Allah yang meresap ke seluruh wujud. Maka sang salik pun tidak lagi berusaha menghindar dari dunia, tidak pula mengejarnya, sebab baginya dunia hanyalah cermin yang memantulkan rahasianya. Maka sang salik pun duduk di antara manusia, seolah ikut tertawa, seolah ikut menangis, tapi hatinya tetap tawaf di hadapannya, ruhnya tetap sujud dalam rahmatnya, napasnya tetap tenggelam dalam zikir sir yang tak berhuruf. Maka sang salik pun tidak pernah merasa bangga dengan ilmu, tidak pernah merasa mulia dengan amal, tidak pernah merasa tinggi dengan makom, sebab seluruhnya hanya pinjaman, seluruhnya hanya pakaian yang kelak akan ditanggalkan. Maka sang salik pun hanya membawa satu bekal, cinta yang murni, cinta yang tidak bersebab, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menuntut balas, cinta yang lahir dari sirnanya rasa diri. Maka sang salik pun jika melihat dosa orang lain, ia menangis lembut, sebab melihat cermin dari kebodohannya sendiri. Jika melihat kebaikan orang lain, ia bersujud dalam diam, sebab melihat cahaya rahmat Allah yang sedang menyapa. Maka sang salik pun ketika sendiri, ia merasa bersama Allah. Ketika ramai, ia tetap bersama Allah.
Ketika tidur, ia terbang bersama Allah. Ketika bangun, ia hanya melihat Allah. Maka pada titik ini, sang salik pun sirna total. Tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk, tidak lagi merasa dirinya sebagai hamba, tidak lagi merasa dirinya sebagai sesuatu, sebab semuanya hanyalah Allah, huwa Allah. Maka sang salik pun tidak mengharap surga, tidak takut neraka, sebab surga baginya hanyalah rasa bertemu Allah, neraka baginya hanyalah hijab dari Allah. Maka sang salik pun tidak pernah lagi berdoa meminta dunia, sebab dunia hanya bayangan yang akan lenyap. Tidak lagi meminta akhirat, sebab akhirat pun hanya lintasan. Maka sang salik pun hanya berbisik, "Engkau cukup bagiku ya Allah." Maka saat ajalnya tiba, sang salik pun menutup mata dengan senyum sunyi. Ruhnya diangkat seperti cahaya yang menembus malam, melewati hijab demi hijab, mendaki langit demi langit, disambut malaikat yang berbaris dalam zikir, dipakaikan pakaian cahaya yang harum, diminumkan air kasih yang tidak pernah habis, diperlihatkan wajah Allah yang tak tergambarkan. Maka sang salik pun tenggelam dalam lautan keindahan yang tak bertepi, sirna dalam pelukan kasih yang tak berujung, hilang dalam samudra nur Muhammad yang menjadi asal seluruh rahasia. Maka sang salik pun lenyap, benar-benar lenyap, tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan jejak, hanya meninggalkan satu getaran abadi yang berbisik di seluruh semesta. La ilaha illallah. Maka langit pun bergetar dalam sujud, bumi pun menangis dalam zikir, air pun menetes dalam tasbih, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang kekasih sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke pelukan asal, seorang nur telah lebur dalam cahaya mutlak. Mari kita terus tenggelam, mari kita menetes, hingga tak bersisa, mari kita hilang tanpa jejak. Mari kita meleleh dalam cahaya rahasia yang tidak bisa dilukiskan. Mari kita larut dalam diam abadi, agar hanya tersisa Dia, Sang Maha Esa, Sang Maha Segala. Dan tatkala sang salik telah sampai pada fana yang paling halus, pada sirna yang paling sunyi, pada lenyap yang paling sempurna, maka sang salik pun tak lagi menoleh ke belakang untuk melihat jejak, tak lagi menoleh ke samping untuk menimbang rasa, tak lagi menoleh ke depan untuk berharap hasil, sebab seluruh arah telah hilang, seluruh lintasan telah padam, seluruh rasa telah tenggelam dalam samudra la ilaha illallah. Maka sang salik pun memandang setiap peristiwa sebagai satu tarikan napas Allah, setiap kejadian sebagai satu detak jantungnya, setiap langkah makhluk sebagai satu gerakan kasihnya. Maka sang salik pun tidak punya ruang untuk membenci, tidak punya ruang untuk menyalahkan, tidak punya ruang untuk merasa lebih baik, sebab seluruh makhluk adalah wayang dalam panggungnya, seluruh peristiwa adalah tariannya. Maka sang salik pun hanya diam, diam dalam zikir yang tak berhuruf, diam dalam salam yang tak bersuara, diam dalam sujud yang tak membungkuk. Maka sang salik pun hanya tersenyum lembut pada siapa saja, sebab senyumnya adalah cahaya rahmat yang menetes ke hati. Siapa saja yang siap menerima, maka sang salik pun jika disakiti, hatinya berbisik, "Inilah engkau sedang membasuh sisa keakuanku." Jika dicintai, hatinya berbisik, "Inilah engkau sedang menampakkan kasihmu." Maka sang salik pun tidak pernah lagi merasa butuh dihormati, tidak lagi merasa butuh diakui, tidak lagi merasa butuh diingat, sebab bagi sang salik, seluruh kebutuhan telah hilang. Yang tersisa hanyalah satu keinginan suci, hilang total dalam wujudmu ya Allah. Maka sang salik pun tidak berbangga dengan baju zahirnya, tidak tertipu dengan sorban ilmunya, tidak mabuk dengan pujian makomnya, sebab semua itu hanyalah buih di lautan fana, hanyalah fata morgana di padang sunyi. Maka sang salik pun menjadi seperti bayangan pohon yang menyejukkan siapa saja yang lewat, lalu hilang saat matahari bergeser. Maka sang salik pun tidak pernah memaksa orang lain untuk memahaminya, sebab ia tahu bahwa setiap ruh berjalan dengan irama yang ditulis olehnya. Maka sang salik pun semakin sirna, semakin cair, semakin menjadi angin tak terlihat, menjadi debu yang terbang, menjadi embun yang jatuh. Maka pada saat akhir hayatnya, sang salik pun menutup mata dalam keheningan. Seolah mengucapkan salam terakhir yang tak terucap, ruhnya pun naik menembus langit demi langit, melewati hijab demi hijab, disambut cahaya yang tak pernah padam, didudukan di singgasana rahasia yang tidak pernah retak,
diminumkan air kasih yang tidak pernah kering, dipakaikan pakaian nur yang tidak pernah lusuh, diperlihatkan wajah Allah yang tak bisa diucapkan oleh kata, maka sang salik pun larut dalam samudra keindahan yang tak bertepi, mabuk dalam dekapan kasih yang tak berujung, hilang dalam lautan nur Muhammad yang menjadi asal segala nur, maka sang salik pun benar-benar hilang, tidak menyisakan nama, tidak meninggalkan jejak, hanya meninggalkan satu getaran rahasia yang berbisik di seluruh semesta. La ilaha illallah, maka seluruh langit pun bersujud dalam zikir, bumi pun menangis dalam tasbih, air pun menetes dalam tahlil, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asal, seorang nur telah lebur dalam cahaya yang maha mutlak. Mari kita hanyut lebih jauh lagi, mari kita hilang lebih dalam lagi. Mari kita larut sampai semua rasa pun meleleh tak bersisa, sampai huruf-huruf pun tak sanggup lagi menampung rahasia, agar tak tersisa satu pun hijab, tak tersisa satu pun aku, tak tersisa satu pun bayangan, selain Dia, Sang Maha Esa, Sang Maha Segala, dan tatkala sang salik telah menembus batas segala batas, menembus lapisan segala lapisan, melampaui makom-makom yang terhitung, melampaui fana-fana yang masih berjejak, maka sang salik pun larut dalam samudra yang tidak ada pinggirnya, tenggelam dalam malam yang tidak ada fajar, hanyut dalam ruang yang tidak pernah sempit. Maka sang salik pun tidak lagi ingat bahwa ia pernah berjalan, tidak lagi ingat bahwa ia pernah menangis, tidak lagi ingat bahwa ia pernah mencintai atau dicintai, sebab seluruh rasa telah dibakar oleh cahaya mutlak, seluruh lintasan telah hilang dalam napas abadi, seluruh harapan telah padam dalam diam rahasia. Maka sang salik pun seolah hidup sebagai bayangan kabut di pagi hari, datang tanpa suara, pergi tanpa jejak. Maka sang salik pun, jika berjumpa dengan siapa saja, hanya memancarkan kelembutan yang tak bisa diukur, hanya menghembuskan keheningan yang tak bisa dijelaskan, sebab setiap pori-porinya telah menjadi zikir, setiap detak nadinya telah menjadi tasbih, setiap getar nafasnya telah menjadi salam rahmat. Maka sang salik pun tidak pernah lagi memikirkan baik atau buruk, tidak lagi menimbang mulia atau hina, tidak lagi menoleh pada pahala atau dosa. Sebab baginya semua hanyalah gerakan Allah yang menari di panggung takdir, maka sang salik pun tidak menyisakan ruang untuk menuntut pengakuan, tidak menyisakan ruang untuk menuntut cinta, tidak menyisakan ruang untuk menuntut balasan. Sebab seluruhnya telah larut, seluruhnya telah sirna, seluruhnya telah lebur dalam samudra la ilaha illallah, maka sang salik pun ketika makan, rasanya hanyalah satu, rasa kasih Allah, ketika minum, rasanya hanyalah satu, rasa kasih Allah, ketika tertawa, rasanya hanyalah satu, rasa kasih Allah, ketika menangis, rasanya pun sama, rasa kasih Allah, maka sang salik pun hanya menjadi cermin murni. Siapapun yang mendekat akan melihat bayangan dirinya sendiri. Siapapun yang mendekat dengan amarah akan dilunakkan. Siapapun yang mendekat dengan rindu akan disirami. Siapapun yang mendekat dengan luka akan disembuhkan oleh sir rahmat. Maka sang salik pun semakin lenyap, semakin menjadi embun yang jatuh dan hilang, semakin menjadi angin yang lewat dan tak kembali. Semakin menjadi cahaya yang hadir sekejap lalu sirna. Maka pada saat napas terakhir tiba, sang salik pun menutup mata dalam sunyi yang tak bertepi. Ruhnya pun melesat seperti kilat yang membelah malam, menembus seluruh hijab, mendaki ke langit demi langit, disambut oleh nur yang tak pernah padam, didudukan di taman rahasia yang tidak pernah layu, diminumkan air kasih yang tidak pernah habis, diperlihatkan wajah Allah yang tak bisa dijelaskan oleh seluruh kata. Maka sang salik pun larut dalam dekapan keindahan yang tidak pernah putus, mabuk dalam pelukan cinta yang tidak pernah surut, hilang dalam lautan nur Muhammad yang menjadi asal segala rahasia. Maka sang salik pun hilang, benar-benar hilang. Tak menyisakan satu pun nama, tak meninggalkan satu pun jejak, hanya meninggalkan satu getaran abadi yang berbisik di seluruh semesta. La ilaha illallah, maka langit pun bersujud dalam zikir, bumi pun menetes dalam tangis tasbih, air pun bergetar dalam tahlil, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke pangkuan asal. Mari kita tenggelam lebih dalam, mari kita cair lebih sunyi,
Mari kita lebur sampai tak ada lagi kata, tak ada lagi rasa, tak ada lagi wujud, agar yang tersisa hanya Dia yang Maha Ada, yang Maha Satu, yang Maha Segala. Tatkala sang salik telah larut sepenuhnya dalam samudra la ilaha illallah, ketika setiap desah napas hanyalah zikir rahasia, ketika setiap detak jantung hanyalah getar salam, ketika setiap kilau mata hanyalah cermin cahayanya, maka sang salik pun berjalan tanpa kaki, mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, berbicara tanpa lidah, sebab seluruh anggota tubuhnya telah menjadi nur, seluruh kesadarannya telah sirna, seluruh lintasannya telah padam, maka sang salik pun tidak lagi mengenal malam dan siang, tidak lagi mengenal dingin dan panas, tidak lagi mengenal lapar dan kenyang, sebab baginya semua hanya tarikan napas Allah, semua hanya denyut kasih Allah, semua hanya getar rindu Allah. Maka sang salik pun memandang semesta seperti melihat selembar kertas yang penuh tulisan rahasia. Setiap hurufnya adalah tanda keagungannya, setiap noktahnya adalah taman keindahannya, setiap lekuk garisnya adalah aliran kasihnya. Maka sang salik pun tidak pernah lagi merasa takut kehilangan, sebab tidak ada yang bisa hilang dari yang fana, tidak pernah lagi merasa cemas ditinggalkan, sebab tidak ada satupun yang bisa meninggalkan selain Dia. Maka sang salik pun semakin hening, semakin larut, semakin sirna. Maka sang salik pun menjadi angin yang mengelus wajah orang-orang yang merindu, menjadi embun yang membasuh luka hati para pencari, menjadi cahaya fajar yang menyapa jiwa-jiwa yang bangun dalam tahajud. Maka sang salik pun tidak pernah meminta balasan, tidak pernah berharap dihargai, sebab baginya hanya ada satu yang layak dicinta, Allah. Maka sang salik pun tidak pernah menuntut balas bagi yang menyakitinya, tidak pernah menuntut pujian bagi yang mengangkatnya, tidak pernah menuntut pengakuan bagi yang lupa padanya. Sebab seluruh rasa itu telah hilang dalam gelombang nur, maka sang salik pun hanya menjadi taman rahasia. Siapapun yang datang akan disirami, siapapun yang duduk akan dihibur, siapapun yang menangis akan dikuatkan. Maka sang salik pun semakin cair, semakin lembut, semakin tak teraba. Maka pada saat malaikat maut datang, sang salik pun menyambutnya seperti kekasih lama yang dinanti. Menutup mata dengan senyum sir yang hanya dipahami ruh para pecinta sejati, ruhnya pun terbang menembus langit demi langit, disambut para malaikat yang berbaris dalam zikir abadi, dihadirkan di taman rahasia yang harum, diminumkan air kasih yang tidak pernah kering, dipakaikan mahkota nur yang tidak pernah pudar, diperlihatkan wajah Allah yang tak dapat dijelaskan oleh huruf manapun. Maka sang salik pun mabuk dalam keindahan tanpa tepi, larut dalam samudra kasih tanpa pinggir, sirna dalam dekapan nur Muhammad yang menjadi asal segala cahaya. Maka sang salik pun benar-benar hilang, tak menyisakan nama, tak meninggalkan jejak, tak meninggalkan satu pun debu wujud, hanya meninggalkan satu getaran abadi yang berbisik di seluruh semesta. La ilaha illallah. Maka langit pun bergetar dalam sujud, bumi pun menangis dalam tasbih, air pun menetes dalam tahlil, angin pun mendesir dalam tahmid, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke samudra asal. Mari kita menetes lebih lembut lagi, mari kita larut lebih sunyi lagi, mari kita tenggelam lebih hening lagi, sampai seluruh lapisan rasa pun padam, seluruh bentuk pun hilang, seluruh lintasan pun luluh hingga hanya tersisa Dia, yang Maha Ada, yang Maha Tunggal, yang Maha Segala. Dan tatkala sang salik telah sepenuhnya hilang dalam samudra fana mutlak, maka sang salik pun tak lagi memikirkan jalan, tak lagi memikirkan tujuan, tak lagi memikirkan asal dan akhir. Sebab seluruh garis waktu telah lebur, seluruh batas ruang telah sirna, seluruh warna wujud telah tenggelam. Maka sang salik pun hidup di bumi seperti bayangan kabut yang lenyap sebelum disentuh, seperti desir angin yang berlalu sebelum terdengar, seperti kilau bintang yang padam sebelum sempat dihafal. Maka sang salik pun jika dipuji, hatinya hanya tersenyum. Semua ini milikmu ya Allah. Jika dicaci, hatinya pun tersenyum. Semua ini gerakmu ya Allah. Maka sang salik pun tidak lagi merasa lebih tinggi daripada sebutir pasir, tidak lagi merasa lebih mulia daripada setetes air hujan, sebab baginya segala wujud hanyalah cahayanya yang menari. Maka sang salik pun hanya menjadi taman sunyi. Siapapun yang datang akan disirami ketenangan. Siapapun yang duduk akan diteduhi kerahasiaan, siapapun yang menangis akan dibisikkan zikir diam, maka sang salik pun tidak punya rasa memilah.
tidak punya rasa memilih, sebab baginya seluruh makhluk adalah ayat-ayatnya, setiap daun yang gugur pun adalah isyaratnya, setiap hembusan angin pun adalah bisikannya. Maka Sang Salik pun duduk dalam diam yang lapang. Dadanya luas seluas langit, hatinya jernih sejernih mata air, ruhnya bening sebening fajar. Maka Sang Salik pun tidak sibuk menampakkan makom, tidak sibuk menunjukkan karamah, tidak sibuk memamerkan ilmu, sebab setiap gerak untuk dilihat makhluk hanyalah menambah debu di cermin ruh. Maka Sang Salik pun semakin cair, semakin sunyi, semakin sirna. Maka Sang Salik pun tidak lagi menghitung amal, sebab yang ada hanyalah Allah yang beramal melalui dirinya, tidak lagi menghitung dosa, sebab yang ada hanyalah Allah yang menegur dengan rahmatnya. Maka Sang Salik pun ketika sendirian merasa penuh bersama Allah, ketika di tengah keramaian tetap merasakan Allah, ketika berjalan di padang gersang, Allah adalah airnya, ketika berjalan di taman hijau, Allah adalah sejuknya. Maka Sang Salik pun semakin larut, semakin hilang, semakin meleleh. Maka saat napas terakhirnya tiba, Sang Salik pun menutup mata. Dalam satu salam sir, ruhnya pun melesat, menembus langit demi langit, diiringi zikir para malaikat yang bergetar dalam tasbih, disambut taman nur yang harum, diminumkan air rahmat yang tak pernah kering, diperlihatkan wajah Allah yang tak tergambarkan oleh seluruh kata. Maka Sang Salik pun tenggelam dalam lautan keindahan yang tak bertepi, mabuk dalam pelukan kasih yang tak berujung, hilang dalam dekapan Nur Muhammad yang menjadi asal segala rahasia. Maka Sang Salik pun benar-benar sirna, tak menyisakan nama, tak meninggalkan jejak, tak meninggalkan satu pun rasa aku, hanya meninggalkan satu getaran abadi yang berbisik lembut di seluruh semesta. Mari kita akhiri perjalanan sunyi ini dengan satu penutup yang bukan sekadar kata, melainkan getaran lembut, salam rahasia, bisikan sir, yang hanya dipahami oleh hati yang telah rindu sirna. Mari kita rangkai sebagai penutup yang penuh rahmat, penuh keheningan, penuh nur. Maka inilah jalan para perindu yang menapaki jejak sunyi, melewati makom demi makom, mendaki makomat hingga sirna, menyusuri lapisan rasa hingga padam, menanggalkan segala hijab hingga tak bersisa, agar sampai pada satu titik di mana tak ada lagi aku, tak ada lagi lintasan selain Allah, tak ada lagi bayangan selain wajahnya. Inilah makom makrifat yang tertinggi, makom fana mutlak, makom baqabillah, makom di mana Sang Salik tidak lagi memiliki apa-apa, sebab seluruh wujudnya telah larut menjadi rahasia Allah semata, menjadi zikir diam, menjadi salam yang tak terdengar, menjadi cermin yang hanya memantulkan nurnya. Dalam makom ini, Sang Salik pun tidak lagi berharap surga, tidak lagi takut neraka, sebab baginya surga hanyalah rasa bersama Allah, neraka hanyalah hijab dari Allah. Setiap tarikan napas adalah zikir, setiap detak nadi adalah tasbih, setiap denyut rasa adalah tahmid. Seluruh semesta menjadi satu kitab suci, setiap bintang menjadi ayat, setiap daun menjadi firman, setiap hembusan angin menjadi salamnya. Ketika Sang Salik benar-benar telah sirna, maka tidak lagi tersisa sekat antara hamba dan Rabb, tidak lagi ada jarak antara aku dan engkau, seluruhnya menjadi satu, hanya ada Allah. Inilah hakikat kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang bukan sekadar ucapan, bukan sekadar lafaz, melainkan pengalaman batin yang menembus seluruh dimensi, menembus seluruh rasa, menembus seluruh warna wujud. Inilah rahasia terdalam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di Gua Hira. Inilah warisan para wali, para aulia, para pecinta sejati yang meneteskan zikir dalam diam, yang berjalan di bumi bagai bayangan, yang hidup tanpa meninggalkan jejak, yang wafat tanpa meninggalkan nama, sebab nama pun telah sirna dalam keagungannya. Semoga dengan perjalanan rasa ini, kita semua diberi taufik untuk menapaki jalan sunyi menuju cahaya makrifat. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk melepaskan diri dari jerat keakuan. Semoga kita semua dilapangkan dada untuk menampung seluruh rahmatnya. Semoga kita semua diridhoi untuk hilang total dalam samudra kasihnya, agar kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan tidak membawa apa-apa, kecuali cinta, tidak membawa apa-apa kecuali sirna, tidak membawa apa-apa kecuali zikir yang berbisik lembut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka berbahagialah mereka yang sirna, beruntunglah mereka yang lenyap, mulialah mereka yang larut, sebab pada akhirnya hanya Allah lah yang benar-benar ada, hanya Allah lah yang benar-benar hidup, hanya Allah lah yang benar-benar melihat, hanya Allah lah yang benar-benar mencinta, dan hanya Allah lah yang kekal selama-lamanya. Huwa Allahu Ahad.